Selamat datang teman-teman di podcast gua kali ini. Jadi kali ini gua akan berdiskusi sama salah satu temen gua, yaitu kasusnya dari Novel Baswedan. Jadi gua ngobrol sama temen gua yang bisa dibilang dia itu belajar masalah hukum. Hukum apa sih, Bang? Positif. Hukum negara tah? Ya lebih ke intinya praktisi hukum. Ya, itulah, praktisi hukum. Pokoknya yang ilmunya masalah hukumnya rada mending lah. Nah, kalau kita kan hitungannya orang biasa yang buta masalah hukum. Sama-sama lagi belajar. Lagi belajar, oke. Jadi sebenarnya kasusnya sudah berapa tahun, Bang? Udah masuk jalan 3 tahun, hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun ya. Baru diputusin minggu kemarin ya. Iya. Putusannya itu kan tuntutan putusan. Oh, bukan putusan. Masih tuntutan jaksa. Tuntutan jaksa selama 1 tahun. Nah, karena banyak asumsi orang di dunia maya ya. Nah, kita tuh masih setengah-setengah yakin sama nggak yakin tuh. Nah, jadi kita makanya langsung ngomong ke yang lebih mengerti hukum dibanding kita gitu maksudnya. Nah, jadi sudut pandang Ira masalah kasus yang 1 tahun baru putusan ini nih gimana, Beb? Boleh lah. Sebelumnya saya mau nyapa ini dulu nih. Fansnya cowok posesif nih. Iya, siap. Halo semua. Saya perkenalan diri dulu lah. Oke, boleh. Kenalin dulu. Saya ini Bang Eja sih. Saya biasa dipanggil Bang Eja kalau di Instagram. Oh, di Instagram. Kalau di tempat main? Tempat main sih, ya biasanya panggil Beb sih. Oh ya, oke sih. Karena kita bukan orang lain lah, tapi kita udah kayak saudara sendiri. Bener nggak, Bro? Bener. Jadi Reza ini salah satu sahabat gue dari SMA. Jadi kita itu kuliah di salah satu kampus, tapi kita beda jurusan gitu. Makanya karena kasus sekarang itu kasus hukum, jadi kita nanya orang yang kuliah di hukum gitu maksudnya, Be. Tapi bukan saya yang dihukum nih. Bukan. Ya, oke lah. Tadi berarti saya bahas nih. Nah, jadi sudut pandang Ira gimana nih masalah kasus ini? Ya, ini menurut sudut pandang saya yang mungkin masih awam lah ya. Karena saya juga praktisi juga baru berjalan beberapa tahun, baru menjadi hebat, mungkin beda sama kayak Hotman. Oh, beda lah. Bisa lah gitu. Itu sudah internasional nggak sih itu? Iya, udah. Jadi gini, sebelumnya kalau menurut saya menyikapi permasalahan atau isu yang beredar saat ini terkait dengan tuntutan jaksa terhadap dakwa kasus penyiraman Novel Baswedan ini, sebelumnya saya akan mau memisahkan dulu nih. Misalkan apa nih? Karena di sini tuh ada pembahasannya itu ada politik, ada hukum. Oh, di kasus ini nih? Dalam kasus ini memang yang isu yang berkembang itu ada politiknya. Tapi saya tidak mau membahas itu. Jadi ada 2 unsur yang dibahas. Okay. Tapi saya di sini mau membahas terkait dengan kasus hukumannya. Hukumnya aja. Oke, siap. Karena saya bukan ahli politik. Nah itu. Yang pertama kita pahami dulu sebelumnya bahwasanya pidana itu atau perkara pidana itu dapat diajukan ke pengadilan itu harus minimal ada 2 alat bukti atau bukti permulaan. Bukti permulaan ini biasanya itu dari penyidikan. Jadi setelah penyidikan itu ditemukan bukti permulaan 2 minimal. Baru adanya penetapan tersangka. Buktinya biasanya apa aja? Nah, buktinya itu boleh saksi, boleh alat bukti surat, kayak visum itu boleh itu. Itu salah satu bukti. Minimal 2. Minimal 2. Nah, terus kalau di kasus ini pengakuan tersangka itu mengakui. Jadi itu juga bukti juga. Pengakuan tersangka itu menjadi bukti juga. Berarti air keras itu salah satu bukti. Nah, air keras bukti, itu barang bukti. Jadi alat bukti itu ada alat bukti surat, ada barang bukti, ada pengakuan saksi, ada pengakuan terdakwa. Tapi semuanya berbentuk bukti. Nah, bukti itu masuk bukti untuk pembuktian. Karena sejatinya hukum pidana itu harus adanya pembuktian. Karena kita mengenal asas namanya itu tiada pidana tanpa kesalahan. Tiada pidana tanpa kesalahan. Jadi kalau berarti orang yang nggak salah nggak mungkin dihukum. Nggak mungkin dihukum gitu. Itu juga harus salah satu asas yang memang sangat penting ketika kita membahas pidana gitu, hukum pidana. Asas ini nggak boleh terlewat gitu. Nah, di sini mungkin ramenya ini kenapa sih jaksa tuh nuntutnya 1 tahun gitu. Bentar. Berarti kalau ada orang yang masuk ke pidana terus nggak ada buktinya, ya bisa bebas. Nggak bisa berarti kan itu kan? Nggak bisa. Pokoknya kalau harus ada bukti berarti kan? Harus ada bukti karena di pengadilan itu yang dibutuhkan itu pembuktian.
Oke, siap. Nah, itu. Jadi ibaratnya di meja itu tuh tidak ada yang namanya PHP-an lah ya. Nah, nggak boleh PHP lagi. Nggak boleh PHP. Cukup di meja kampus saja. Oke. Oke, terus Nah, jadi gitu. Terus ini kan yang dipermasalahkan, kok kenapa sih ya hukumannya. jaksa itu nuntutnya cuma 1 tahun? Iya. Sedangkan yang udah-udah kan ada yang 12 tahun. Diberatkan lah ini. Diberatkan lah, ada yang 11 tahun. Nah, itu kasus-kasus penyiraman menggunakan air keras itu gitu. Itu tadi bahwasanya jaksa juga tidak serta-merta menuntut secara cuma-cuma, artinya asal-asalan lah. Jaksa itu harus mempertimbangkan bukti-bukti permulaan itu. Mempertimbangkan bahwasanya mungkin yang beredar benar, penanggapan terdakwa itu bahwasanya bilang wah nggak sengaja nih. Iya. Itu juga masuk dalam pengakuan, karena pengakuan itu salah satu alat bukti tadi. Itu pembelaan apa bukan? Iya, pembelaan itu boleh-boleh aja, bebas. Boleh-boleh aja. Itu bebas. Karena jadi gini, jaksa mau nuntut berapapun itu terserah jaksa. Itu kewenangan jaksa. Oke. Karena jaksa melihat dari alat bukti yang ada. Jangan sampai alat buktinya nggak ada, wah berat nih. Padahal alat bukti nggak ada gitu. Bukti permulaan kurang lah. Intinya kurang yakin. Jaksa itu nggak boleh ketika menuntut itu nggak yakin nih. Ragu-ragu gitu ya? Ragu-ragu, nggak bisa. Jadi kita tuh harus, wah ini bersalah nih. Saya harus berat. Karena jaksa juga bukan intinya kayak bukan apa ya? Jadi kayak bukan malaikat. Inilah malaikat apa sih, pencabut nyawa apa? Yang memang wah harus A ya harus A. Wah ini melanggar pasal ini nih. Tapi kan kita kan ada asas lain, asas praduga tak bersalah. Sebelum pengadilan menuntut. Itu asas praduga tak bersalah apa tuh? Asas praduga bersalah itu jadi ketika belum ada putusan pengadilan, itu kita tidak boleh mengatakan bahwa orang itu bersalah. Oke. Nah, ketika pengadilan sudah mengatakan kamu bersalah nih, diputus pidana nih, penjara. Nah, itu boleh, berarti dia salah. Oke, paham. Terus? Jadi 2 asas itu emang nggak bisa dilepas nih. Kalau berbicara hukum pidana. Berbicara hukum pidana. Oke, maksudnya. terus? Nah, di sini jaksa sudah mempertimbangkan hal itu, karena pertimbangan jaksa juga harus matang ketika ingin menjatuhkan tuntutan gitu. Walaupun yang didakwakan memang kan yang pertama itu pasal 355 yang penganiayaan berat yang direncanakan. Nah, terus subsidiarnya kan pasal 353 ayat 2 itu juga penganiayaan yang direncanakan. Itu hampir mirip-mirip sih. Memang ancamannya berbeda gitu. Oh, jadi pasalnya beda tapi intinya sama gitu. Intinya hampir mirip-mirip. Karena Mirip-mirip. itu kita untuk membuktikannya memang harus di persidangan. Pasal mana sih yang dipakai? Karena kita nggak bisa bahwasanya wah. Tapi itu pasalnya emang beda. Pasalnya beda. 355 dan 353. Oh, itu beda. Bisa kawan-kawan cari lah. Mungkin kawan-kawan juga sudah banyak membaca di artikel-artikel berita kan gitu. Pasti pada nanya kan ya, hakim nih gimana sih? Iya, pastilah. Iya kan? Apalagi orang awam kayak kita kan hukuman 1 tahun itu menurut orang awam itu nggak adil. Nah, pasti. Kan? Karena yang udah-udah aja yang hukum apa ya, yang tidak melakukan tindak pidana yang terlalu berat aja hukumannya lebih dari 1 tahun maksudnya gitu. Iya. Tapi ini yang menurut orang-orang awam itu kayaknya ini berat deh hukumannya gitu. Apalagi kan si orang ini kan menyiram itu kan bukan orang biasa yang disiram gitu tuh. Iya, kalau misalnya orang-orang biasa yang disiram 1 tahun iya. mungkin beritanya nggak naik juga gitu. juga. Mungkin karena menyiramnya itu salah satu petinggi KPK ya, jadi beritanya cepet naik gitu. Pasti sih opini publik sempat. Iya, opini publik kayak itu pasti ke situ. Jadi kalau tuntutan jaksa itu mungkin kalau buat saya sih tidak terlalu berpengaruh ya, karena proses peradilan masih berjalan gitu. Nah tadi pertanyaan tadi, lalu gimana hakim nih? Kalau misalkan hakim mutus 1 tahun lagi kan repot juga ya. Iyalah. Nah di sini hakim itu berhak dengan bebas dalam hal penuntutan, dalam hal putusan putusan itu hakim itu bebas nih mau mengambil berapa aja, yang penting rujukan hakim dalam pengambilan keputusan itu bukan tuntutan tapi dakwaan. Kawan-kawan harus ingat. Itu bedanya gimana maksudnya tuh? Dakwaan itu kayak contohnya gini, pasal 355 dakwaannya itu ancamannya itu maksimal 12 tahun. Ya, Nah itu dakwaan. Oh. Tapi kalau tuntutan itu jaksa
setelah melihat kasus ini atau setelah melihat alat bukti yang ada, dia itu menuntut misalnya nih 5 tahun. Nah itu tuntutan. Tapi kalau misalkan hakimnya yakin banget dalam proses peradilan itu yakin banget nih orang bersalah nih. Iya. Udah jelas-jelas salah pisan lah. Salah banget lah. Udah pokoknya alat bukti apa semuanya ada gitu. Masa sih gue mau nuntut segitu doang? Nah itu kan pasti kan itu hakim kan punya keyakinan lain gitu. Makanya hakim boleh. Berarti jaksa itu kayak memeringankan hukuman gitu? Enggak juga. Jadi kalau jaksa itu lebih ke pertimbangan alat bukti yang ada. Tapi keputusan itu bukan jaksa. Jaksa itu hanya membantu kita sebagai korban dalam hal penuntutan di hukum pidana. Tapi kalau hukum perdata beda lagi, itu pribadi. Tapi yang mutusin mah tetap ya? Yang mutusin itu tetap hakim. Gitu. Makanya ada yang namanya hakim itu boleh loh mutus itu lebih dari tuntutan jaksa. Boleh banget. Itu namanya ultra petita. Jadi itu menimbangnya apa? Nah, ultra petita itu jadi hakim itu boleh memutus lebih dari tuntutan jaksa. Misalkan sekarang 1 tahun nih, boleh nih hakim karena rujukannya itu di pasal 353 misalkan. Sekarang kan lagi dianggapnya 353, 355-nya nggak bisa diberlakukan karena tidak sengaja. Misalkan dalam pasal 353 itu maksimal itu 4 tahun. Nah, karena ini tuntutan itu cuma 1 tahun, kata hakim, maksud 1 tahun kan gitu. Tidak sepadan nih. Berarti yang di kasus ini maksimal 4 tahun? Maksimal 4 tahun, kalau pasal 353. Tapi bisa di atas 4 tahun? Tadi sih kalau yang di media karena saya tidak mengikuti secara langsung ya. Di media itu, pasal 355 itu dianggap tidak bisa diberlakukan karena dengan tadi adanya ketidaksengajaan yang begitu-gitulah. Iya. Nah, artinya hakim boleh, misalkan nggak bisa nih 1 tahun doang. Atau ini juga berdampak juga, luka berat juga, unsur ada, alat buktinya kuat. Misalkan ya sudah diputus saja 3 tahun atau 4 tahun, itu boleh. Jadi yang jelas nggak boleh lebih dari 4 tahun. Yang jelas tidak boleh lebih dari dakwaan. Tapi boleh lebih dari tuntutan. Itu yang harus diingat. Tetapi memang masyarakat Indonesia itu karena mungkin awam juga, opini yang dibangun itu bahwasanya tuntutan itu segalanya. Padahal enggak. Tuntutan hakim itu bisa memutus lebih dari tuntutan. Ketika di peradilan itu pembuktian itu kuat gitu. Berarti bisa dibilang hukuman 1 tahun ini nih ya masih tuntutan doang ya? Masih tuntutan doang. Belum putusan ya? Belum. Makanya kita nanti tunggulah. Mungkin beberapa hari lagi dari sekarang ya. Putusan itu akan keluar dari pengadilan. Berarti sidangnya sekali lagi? 1 atau 2 kali lagi. Saya lupa. Saya tidak terlalu mengikuti persidangannya. Tapi tidak akan lama lagi lah intinya. Kita tunggu saja sebagai masyarakat Indonesia yang baik kan. Karena kita juga tidak bisa mengejat bahwasannya itu pelaku penyiraman tuh bersalah nih. Karena putusan pengadilan belum menyatakan itu. Putusan pengadilan belum ada gitu. Tapi kalau pandangan kita sebagai orang awam ya, kalau misalnya putusannya itu nanti, misalnya putusan udah terputus nih, hukumannya itu selama 4 tahun kayaknya kurang juga sih. Kalau menurut pandangan orang awam ya, termasuk kita nih, kalau 4 tahun kayaknya kurang juga sih. Ya itu nanti. Nah itu tuh maksudnya bisa kena pasal-pasal yang lebih berat lagi nggak sih? Enggak, kalau itu nantinya kalau kita nuntut ulang itu namanya nebis in idem. Itu nggak bisa? Nebis in idem itu tidak boleh memperkarakan perkara yang sama, itu nggak bisa. Nggak bisa. Nebis in idem itu melanggar asas. Artinya yang kita sorotin itu nanti masyarakat Indonesia khususnya semuanya nih, yang ribut-ribut lah. Yang ributin masalah ini. Yang ributin masalah ini gitu. Yang harus dilihat itu putusan. Putusan itu penting banget, terutama dalam hal pertimbangan hakim dalam memutus. Nah, setelah putusan juga sebenarnya ada juga misalkan putusannya cuma 1 tahun lagi misalkan ya, rame nih. Ya, jadinya 2 tahun. Enggak. Misalkan 1 tahun lagi nih, hakim putus nih. Sebenarnya ada upaya hukum lain selain ini nih. Ada upaya hukum banding, ada upaya kasasi, banding di pengadilan tinggi, kasasi di Mahkamah Agung. Itu masih ada upaya-upaya hukum lain sampai dengan PK, peninjauan kembali ketika sudah dihukum juga, sudah diputus juga, sampai inkra juga ketika ada alat bukti baru, itu bisa diajukan.
Berarti intinya kalau misalnya banding itu kayak nggak puas sama hukumannya gitu? Iya, nggak puas dengan putusan yang Putusan putusan di tingkat pertama atau di pengadilan negeri. Oh gitu. Kan sekarang disidangkannya di pengadilan negeri Jakarta Utara. Nah itu tidak, itu masih bisa upaya hukum lain. Berarti nanti Pak Novel bisa langsung banding? Nah, jaksa yang banding bukan Pak Novel. Oh bukan Pak Novel, Ketika jaksanya? ketika jaksa tidak puas dengan Putusan hakimnya? putusan hakimnya, jaksa banding. Tapi kalau misalkan si terdakwa penyiramannya ini tidak puas, Tersangkanya? terdakwanya ini bisa mengajukan juga banding ketika tidak puas. Misalkan hakimnya vonis 4 tahun nih mutusnya, wah nggak terima nih, gue nggak sengaja kan. Yang rame kan kayak gitu. Iya. Kalau yang rame, yang rame kayak gitu. Yang rame bilangnya nggak sengaja. Iya, gue nggak sengaja nih, nyiram badan, nyiram kena muka, nongol kan gitu ya. Saya tidak tahu sih, saya tidak menyaksikan karena di situ. Cuman yang ramenya kayak gitu. Yang rame kayak gitu. Makanya bisa aja itu. Saya banding lah, kuasa hukum. Pak kuasa hukum atau Pak pengacara, saya mau banding nih, saya tidak puas nih segitu. Masa nggak sengaja nyiram hukumannya 2 tahun? Iya kan gitu. Masa nggak sengaja doang. Yang rame kayak gitu. Iya. Kalau saya kan tidak memikirkan hal itu, saya lebih fokus lebih ke pandangan hukumnya gitu. Jangan sampai hukum kita itu ya satu amburadul ya. Jadi amburadul ini atau bobroknya hukum ini ada beberapa faktor. Apakah di segi penegakan hukumnya atau dari segi publish ya, dalam artian masyarakatnya. Jangan sampai masyarakat ini dengan analogi masyarakat atau dalam persepsi masyarakat itu bisa merubah hukum, paham nggak? Oh jadi karena banyak orang yang nggak terima sama putusannya. Jangan sampai itu jadi tekanan buat penegak hukum atau si hakim lah. Istilahnya sekarang kan yang lagi bingung kan hakim nih, pasti nih. Iyalah. Wah masyarakat pengennya hukumannya berat nih. Berat nih. Wah enggak, masa saya hukum kayak gini, takut saya salah hukum nih kata hakimnya kan gitu. Dilema juga ya. Dilema juga. Tapi kalau dipandang dari masalah hukumnya, kasus yang normal apa enggak sih? Kalau menurut saya sih normal-normal saja, masih dalam taraf normal. Iya karena memang ya itu tadi jaksa juga itu nggak serta merta dalam penuntutan gitu. Dia juga melihat alat bukti, keterangan dari terdakwa juga kan gitu. Kan kita nggak bisa dari salah satu pihak gitu. Kita nggak bisa wawancara korban saja, tetapi pelaku juga kita wawancara dong. Kita BAP juga dong, pas hukumnya kan gitu. Kita BAP juga, jangan salah satu pihak nih. Salah satu pihak pasti memberatkan dong. Kalau kata Bang Novel Baswedan, pokoknya wah dia nih sakit gue disiram nih, mukanya sampai cacat lah istilahnya. Iya, menerima kecacatan. Nah, terus permanen. si terdakwa ini kan bisa juga, saya nggak sengaja bang, kan kayak gitu. Ya itu kan yang rame ya. Yang ramenya kayak gitu. Jadi itu lumrah lah, seperti itu lumrah. Jaksa juga nggak serta merta ini secara hukum ya, tidak asal-asalan dalam penuntutan. Dia juga pasti punya pertimbangan hukum. Dia juga pasti pakai asas-asas, karena ya jaksa juga punya kewajiban itu, tugas dan kewajiban untuk melindungi masyarakat. Nanti nih kalau misalnya kasus ini sudah terputuskan oleh hakim ya, sudah terputuskan oleh hakim, misalnya udah sidang kedua nih misalnya, udah final. Terus hukumannya itu 2 tahun misalnya. Berarti harusnya kan orang-orang di media sosial itu kan lebih berkomentarnya itu ketika sudah terputus final ya kan. Kalau sekarang kan itu kan belum final nih. Harusnya tuh cocoknya itu berkomentar setelah final ya kan. Nah, nanti kalau misalnya udah final itu hukumannya misalnya 2 tahun penjara misalnya. Terus masyarakat banyak yang nggak terima dengan kasus ini. Kok hukumannya hukumannya cuma 2 tahun doang. Nah, itu tuh apakah kasus ditutup apa masih bisa dinaikin lagi? Ya itu tadi ada upaya hukum. Maka kalau sama masyarakatnya misalkan nggak terima nih, masyarakat baiknya. Iya, jaksa juga menerima masukan masyarakat nih. Kan ada syaratnya pengaturan banding itu harus tidak lebih dari 14 hari setelah putusan. Itu kan ada aturan-aturan itu. Nggak boleh lebih dari 14 hari. 14 hari kayak gitu. Kalau ke 15 berarti udah tutup kasusnya. Jadi ada waktu untuk banding. Makanya jaksa di sini juga memang kita juga harus komentarin juga dari awal. Jaksa dari penuntutan seperti ini, kita juga harus intinya kritis lah. Jangan sampai jaksa menganggap apa yang dia tuntut ini sudah ya udahlah ini udah pas gitu.
tapi kepuasan masyarakat atau korban juga masih merasa dirugikan. Kan itu juga harusnya jaksa juga bertanggung jawab untuk itu, untuk menuntut kembali atau upaya hukum lain gitu, upaya hukum banding seperti itu. Tapi intinya mah yang menuntutnya itu bukan masyarakat intinya. Bukan masyarakat. Kalau masyarakat nanti ini dong laporan ulang. Lebih ramai lagi. Lebih bisa. Oh itu beda asas ya tadi yang dibilang ya. Itu. Nah kalau misalnya nanti kasusnya ini udah misalnya 2 tahun nih, hukumannya 2 tahun, terus udah berjalan, terus udah ditutup nih kasusnya. Nah, dari kasus Pak Novel ini misalnya hukumannya 2 tahun itu nanti ke depannya nih buat hukum Indonesia itu berdampak nggak sih? Kan ini kan kasusnya kan bisa dibilang kalau orang-orang awam kayak kita kan, wah ini berat nih kasusnya, tapi hukumannya rendah. Nah, nanti ke depannya kalau misalnya ada kasus baru yang hampir-hampir mirip misalnya kena pasal yang sama, tapi hukumannya diberatkan, nanti kan itu kan jadi opini baru lagi nih. Iya. Nah, ini kan masih biasa aja nih, tapi kok hukumannya lebih berat gitu tuh. Berarti kan kasus yang kemarin itu kan ada pertanyaan lagi gitu tuh. Iya. Nah itu berdampaknya kayak gimana tuh kalau dibahas secara hukum tuh? Yang pasti jadi gini, sebenarnya yang pasti sih yang utama itu dampaknya itu kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Nah iya itu udah pasti, itu setuju kalau itu. Itu pasti ya. Itu terhadap hukum, maksudnya hukumnya hukum. Hukum Indonesia lah intinya. Oh berarti bukan penegak kayak polisi gitu-gitunya bukan ya? Tapi saya tidak percaya lagi hukum nasional nih, hukum Indonesia karena begini nih, seperti yang sudah tajam ke bawah, tumbul ke atas kan gitu. Itu yang opini terbangun pasti seperti itu. Tapi kalau untuk dampak hukum sendiri, ini menarik sih. Maksudnya bakal ada revisi masalah hukum kayak gini harus diberatkan, tadi kan maksimal 4 tahun tuh di undang-undang itu. Apakah nanti 15 tahun? Apakah itu? Gimana? Itu tadi ketika upaya hukum itu tidak dilakukan, banding kasasi nggak dilakukan, itu udah nggak segitu aja. Tapi kalau ada lagi namanya upaya hukum luar biasa, itu namanya PK, peninjauan kembali. Tapi peninjauan kembali ini diadakan ketika ada alat bukti baru. Misalkan bukti yang belum pernah diajukan persidangan nih, atau misalkan kita nemuin nih. Oh baru ditemukan lagi? Baru ditemukan, atau sekarang nih ada lagi nih yang ngaku. Misalnya saksi baru gitu? Saksi baru bisa. Terus atau saksi kunci ya. Tapi kalau saksi baru bukan saksi kunci, pas lah gitu. Itu bisa diajukan. Kayak misalkan ada orang nih ternyata gue nih yang melakukan penyiraman, misalkan ya. Ada orang datang tiba-tiba, Pak, sebenarnya saya yang melakukan penyiraman. Ada orang-orang yang tiba-tiba datang untuk mengakui kesalahannya. Iya, tapi dia mengakui dan dia bersungguh-sungguh. Dan alat buktinya ada, misalkan dia bawa, Pak saya nyiram dulu pakai ini. Gitu. Itu bisa aja di PK. Di PK tuh? Di PK, bahwasanya nanti si terpidana itu kita disidangkan lagi nantinya. Ini benar nggak sih yang benar yang mana ini? Gitu. Itu juga sering terjadi dalam hal salah putus karena kan salah tersangka terdakwa atau terpidana. Nah, tapi kan yang udah-udah kan yang 2 orang yang sekarang terdakwa itu kan sudah mengaku juga. Nah, kalau ada yang ngaku lagi ribet lagi nggak sih? Ya ribet lagi kan pasti. Mulai lagi dari awal ya kan. Nah, itu kan saya tidak mau membahas politis sebenarnya. Kalau menyerempet kalau kasus ini sebenarnya nyerempet ke politis juga. Tapi saya mencoba untuk meluruskan. Mencoba untuk menjadi orang yang di tengah. Iya, hakim hukum garis lurus. Nggak mau belajar politis. Karena kita juga harus lihat juga dari kronologi bagaimana sih ini pengusutan gitu dalam artian penyelidikan maupun penyidikan. Nah itu juga harus dilihat tuh rentetannya tuh berapa lama tiba-tiba pembentukan tim baru itu juga tapi itu lebih ke politis sih. Walaupun memang itu bagian dari proses hukum. Tapi kalau ada orang-orang yang tiba-tiba datang mengakui kayaknya konyol juga sih. Iya konyol juga. Itu konyol. Tapi ada yang begitu. Oh, selama ini yang ada orang? Yang sudah ada. Jadi ada contohnya itu ada kasus salah satu perkara ini pembunuhan. Karena apa ya? Saya tidak mau menginikan institusi, tapi kadang-kadang pemeriksaan di kepolisian itu ini kadang-kadang oknum ya. Saya tidak mau mengejudge, tapi mungkin ada. Saya tidak mau menyerang institusi, tapi misalkan ini contohnya di Afghanistan misalkan. Bukan di sini. Pokoknya di negara lain lah. Di negara lain lah pokoknya, mau di Afghanistan mau di mana lah pokoknya. Yeah. Jadi dalam proses pemeriksaan di kepolisian, ini bukan polisi sini nih. Polisi ini baik-baik semua. Baik-baik banget. Nah, itu ada
namanya tekanan. Jadi karena di kepolisian itu harus ada alat bukti tadi. Ketika orang itu harus dinaikkan ke persidangan, yang minimal 2 itu alat bukti kan. Misalkan pencurian harus ada, misalkan ada barang yang dicurinya. Barang dicuri, terus salah satunya nggak ada saksi misalkan nih, nggak ada saksi tapi dia ada nih. Cuman dia kan harus ngaku nih, biar ada pengakuan. Kalau dia ngaku kan jadi alat bukti juga. Nah ada. Kalau CCTV gitu bukti juga berarti ya? CCTV itu ada yang bilang bukan alat bukti, ada yang bilang. Ada kadang-kadang biar pelaku ini ngaku nih, dipukulin lah, terus diancam kan gitu. Wah, ditekan mentalnya lah ya, dijatuhkan mentalnya. Ya intinya ditekan lah gitu, ada penekanan, ada pressure. Tapi kan ini bukan di sini, bukan di sini. Takutnya nanti kenapa-napa, bulan-bulan di sini. Nah itu biasanya ada seperti itu, sehingga walaupun dia tidak melakukan karena dengan adanya tekanan, baik fisik maupun secara psikis ya, akhirnya dia mengakui, sudahlah daripada saya capek dipukulin terus, ya sudahlah gitu ya. Saya bunuh. Nah, ada mungkin kayak gitu, dan itu terjadi. Oh itu terjadi. Setelah beberapa tahun, karena kan kalau hukuman berat kan biasanya kalau apalagi hukuman mati ya, kan tidak dimatikan dulu, atau tidak langsung dieksekusi dulu. Tapi kita tunggu dulu, ada masa tunggunya. Nah misalkan itu berapa tahun tuh? Tergantung putusan hakim. Gitu. Nah misalkan pembunuhannya banyak lah, kayak Rian Jombang misalkan, itu kan banyak tuh, itu kan banyak pisan itu mah. Rian Jombang kan masih ada di sini, iya kan, di lapas ini. Nah itu namanya masa tunggu. Nah pada saat masa tunggu ini ternyata ada orang akuin nih, yang tiba-tiba ngaku, pas saya sebenarnya yang bunuh tuh. Kamu ngarang nih, saya tuh yang gini dipaparin semuanya, dia ngakuin, dan itu bisa diganti. Tapi hukumannya sama? Hukumannya itu tergantung putusan hakim. Tergantung putusan hakim lagi? Boleh lagi. Berarti kalau yang tadinya hukuman mati misalnya, terus ada orang yang tiba-tiba datang ngaku nih, berarti bisa disidangkan lagi. Berarti bisa dibilang nanti putusannya nggak hukuman mati lagi? Iya, itu sih tergantung pengadilan. Tapi biasanya sih mirip-mirip lah. Mati mungkin lebih cepat aja. Lebih cepat kali ya. Nah itu kan, tapi kan yang jadi masalah kan yang kasihan yang udah ininya, yang udah dijalankan hukumnya kan. Iya. Kan dia kasihan. Gitu. Udah selama 1 tahun nunggu ya kan, disiksa-siksa di penjara, makan susah apa susah. Tiba-tiba yang benernya datang ya kan. Kesel juga ya. Nah tapi itu bukan di Indonesia, di luar negeri. Pokoknya ada kasus kayak gitu. Kalau di sini polisinya baik-baik. Iya. Baik-baik banget, coba. Tapi bakal ada ya, bakal ada efek kedepannya buat masyarakat umum, udah pasti ya. Pasti. Dengan kasus ini berdampaknya. Pasti. Terus buat penegakan hukum di Indonesia juga udah pasti berdampak ya. Pasti. Maksudnya lebih berhati-hati atau lebih membanding-banding putusannya. Jadi kalau misalnya ini berat nih, aduh jangan setahun lah. Iya. Ya minimal 3 tahun atau 4 tahun gitu ya kan. Berkaitan dengan itu sebenarnya dalam hukum juga mengenal namanya jurisprudensi. Jurisprudensi apa itu keputusan hakim yang terdahulu dipakai oleh hakim yang akan datang. Soalnya kasus kayak gini nih. Wah, masa nggak gini pertimbangan hakimnya pakainya 2 tahun. Bisa digunakan juga ketika pada di kasus berikutnya gitu. Ya. Kasus berikutnya misalkan patokannya hakim yang kemarin gitu. Hakim yang kemarin itu bisa. Namanya jurisprudensi. Hukumannya bisa nanti. Walaupun alat buktinya nggak sama gitu. Ya harus mirip-mirip lah. Mirip-mirip sama lah. Maksudnya sama itu dalam arti pembuktiannya sama ya, prosesnya itu sama. Misalnya air kerasnya kah atau air keras misalkan dampak dari si korbannya. Unsur-unsurnya tuh penganiayaan berat dengan direncanakan. Nah, itu bisa jadi yang jadi patokan itu bukan pembuktiannya tapi unsur-unsurnya. Ketika unsur-unsurnya kena nih, bisa nih pasal ini nih. Bisa nanti tuntutan jaksanya bisa nih seperti kayak kemarin nih. Ya, itu bisa terjadi. Sebenarnya itu bisa terjadi. Tapi karena sekarang sudah rame dengan kata-kata tidak sengaja ya. Maksudnya pandangan kita sebagai orang biasa, maksudnya dengan putusan tidak sengaja itu menurut kita akan berdampak banget ke putusan-putusan jaksa ke depannya. Maksudnya gitu. Daripada nanti misalnya ada kasus ya entah kasus apalah, misalnya pembunuhan misalnya. Pak, saya nggak sengaja bunuh, tapi saya nusuk.
tapi nggak sengaja bunuh gitu misalnya. Nah itu masih bisa nggak? Itu jadi itu beda ya, beda. Jadi kalau ada unsur kesengajaan, ada niat. Jadi ada namanya itu dolus, ada culpa. Itu apa lagi tuh? Dolus culpa itu jadi ada yang sengaja, ada yang nggak sengaja. Kayak misalkan kita bela diri nih, misalkan mau dirampok nih, senjata nih, saya ambil parang, saya bunuh. Nggak sengaja ketusuk. Iya, nggak sengaja. Berarti sama kayak kasus ini kan nggak sengaja. Ya tapi beda. Bedanya apa? Beda. Kalau ini keterangannya nggak sama. Iya deh, hampir mirip. Tapi apa ya? Jadi kalau itu sih lebih ke pembelaan. Kalau ini kan bukan pembelaan, tapi kan memang niat mau menganiaya. Nih, dan direncanakan. Berarti hitungannya kita kebegal nih misalnya. Terus kalau itu pembelaan tuh. Oh, kalau itu pembelaan. Pembelaan tuh, namanya bela diri tuh, bisa. Nah, tapi kalau ini kan ini direncanakan nih. Saya pokoknya subuh nggak sayangnya. Kalau yang di lapangan sih ya. Tapi kalau biasanya kalau sengaja kayak gini nih. Saya subuh rencana ini mau ke masjid nih. Pasti Bang Novel nih lewat jam segini nih. Iya. Benarnya nyamper nih. Siram nih muka. Nah, itu nyiram apa? Perut misalnya. Perut. Tapi nggak sengaja. Iya. Itu ya pokoknya. Jadi sebenarnya itu udah masuk unsurnya. Jadi sudah direncanakan, sebenarnya dia udah direncanakan. Hanya saja mungkin itu tadi pembelanya salah mau nyiram tanaman nyiram badan ya. Nyiram badan. Taunya kenanya tanaman. Kenanya muka. Itu kan nah itu sesuatu yang beda, bukan pembelaan, tapi dia emang udah direncanakan. Dan itu dia juga merencanakan penganiayaan. Tapi ternyata kan berat nih. Dia karena penganiayaan yang dia lakukan itu akhirnya berat. Nah ini juga masyarakat juga sebenarnya harus jeli sih. Jangan gampang keambil isu gitu maksudnya. Kita itu warga negara Indonesia ini sudah banyak termakan hoax ya. Karena lagi musim juga sih. Ada buzzer, ada hoax. Nah terus padahal buzzer ini sebenarnya ada atau memang dibuat-buat gitu. Dibuat-buat. Karena memang loyalis itu pasti ada, loyalis presiden ada. Loyalis yang bukan presiden misalkan atau lawannya presiden, Prabowo, loyalis Prabowo ada. Dan itu tidak bisa disebut buzzer dan bukan buzzer. Sebenarnya buzzer ini cuma perumpamaan aja bahwasanya yang membela pemerintah gitu punya buzzer. Nah, itu sih yang terjadi saat ini kan. Jadi kalau kembali lagi ke perkara nih, kita masyarakat itu sebenarnya harus jeli. Apa yang menjadi pertimbangan itu harus jeli. Bahkan kabar terakhir kan Bang Novel bilang jaksa harusnya menuntut lepas saja kalau ragu-ragu. Ya ada tuh. Lepaskan saja lah. Kalau emang dia nggak bersalah gitu ya. Iya. Kalau salah tangkap lah itu kan. Nah itu Bang Novel itu praktisi hukum yang maksudnya penegak hukum yang bener lah. Dia bener daripada dia nanti hakim, jaksa ini salah mutus, hakim ini salah mutus. Takutnya nanti kegiring opini lagi salah lagi ya kan. Ini salah mutus, ternyata bukan dia, udah lepasin aja. Iya. Itu bener, itu langkah baik. Sebenarnya daripada diterusin nanti daripada diterusin terus padahal bukan dia kan gitu yang nyiram. Nah takutnya kegiring opini lagi kalau penegak hukum itu bobrok lagi ya. Iya, itu bisa karena ya dengan adanya opini-opini yang terbangun gitu karena ini wah ini rekayasa nih. Kan opini yang terbangun karena dari awal penyiraman ini dianggap sebagai politik ya, sebagai turunan dari politik atau dendam politik ya. Jadi opini yang terbangun juga masyarakat nuntut segitu juga bukan pertimbangan jaksa yang dilihat, tetapi motif politik yang dilihat tuh. Makanya saya tidak mau membahas politik sebenarnya. Tapi opini yang terbangun itu wah ternyata nih masa Novel Baswedan yang di Bang Novel ini disiram dengan air keras. Pasti nih jaksanya disogok kan gitu, ada kan kayak gitu ada, ya. Pastilah. Ada ya. Kita sebagai masyarakat biasa juga pasti ada aja mikir kayak gitu. Pasti ada pikiran seperti itu. Tapi kan, nah itu karena opini yang terbangun itu dari politik. Sebenarnya hukum dan politik itu berbeda ya. Berbeda itu. Makanya kenapa hakim itu diberikan kewenangan sebebas-bebasnya dalam hal putusan. Karena tidak ada unsur politik di dalam persidangan. Nah itu tidak boleh. Itu sangat tidak boleh itu. Hukum dengan politik itu sesuatu yang berbeda. Ya, walaupun opini yang terbangun
hukum dipolitikin atau hukum itu memang produk politik. Iya, hukum bersahabat dengan politik. Nah, karena hukum juga lahir itu dari politik, dari mereka yang di dewan-dewan, DPR kan itu yang kodok rancangan hukum. Itu bisa aja sih. Tapi dalam hal penegakannya itu tidak ada sangkut pautnya. Berarti intinya dari masalah Pak Novel ini dari pandangan hukumnya sebenarnya wajar ya? Nah, sebenarnya wajar-wajar saja. Ketika kita mau melihat secara garis lurus hukumnya, dari segi hukumnya itu wajar-wajar saja. Tetapi kita juga yang kita harus teliti itu pada saat putusan dan pertimbangan hakim itu yang harus kita soroti. Yang harus dikritisin tuh sebenarnya di situ. Dikritisin di situ sebenarnya. Karena ini belum putus dan kita mengenal asas praduga tak bersalah. Sebelum ada putusan pengadilan itu kita tidak bisa menyalahkan seseorang, itu namanya praduga tak bersalah. Artinya kita masih menganggap bahwasanya orang itu tuh belum bersalah, belum sepenuhnya bersalah. Belum bersalah karena belum ada putusan. Oh iya. Kita nggak boleh bilang wah nyiram tuh, penjahat nyiram tuh. Kita nggak boleh seperti itu. Karena belum ada putusannya. Karena belum ada putusan, kita ada asas itu. Berarti intinya dari pandangan hukum sendiri itu wajar-wajar aja. Wajar-wajar saja. Cuman dari pandangan orang-orang awam yang kurang mengerti hukum, ini sesuatu hal atau sesuatu kasus yang tidak wajar gitu kan, yang karena opini yang tergiringnya. Opini yang terbangun seperti itu. Nah, terus kalau maksudnya sudah sebatas ini aja lah, makanya kita sebagai orang awam udah jelas lah masalah Bang Anies nih. Masalah Novel. Bang Novel. Salah terus. Terus banyak juga yang rame kalau ada salah satu komedian yang si Bintang Emon. Bintang Emon tuh. Dia kan ngomong atau sedikit berkritik masalah kasus yang penyiraman ini, tapi dia itu membuat opininya sendiri itu berbasis komedi. Maksudnya yang dia omongin itu kan sudah lumrah diomongin banyak orang. Nah, maksudnya dari pandangan hukum sendiri itu tuh termasuk ujaran kebencian atau gimana? Gini ya. Ini tentang buzzernya atau tentang yang di kasusnya? Kalau ini masalah kasusnya. Nah, jadi emang ujaran kebencian itu dia kan menggunakan IT ya, pasti pasal IT, pasal 27 kalau nggak salah, ujaran kebencian itu. Jadi di pasal itu tuh memang ya kita secara opini yang terbangun sih memang ini negara demokratis gitu ya. Iya kan? Iya, pastilah. Ini negara demokratis dan ini kita bebas aja kita berpendapat. Sampai negara ini sudah mulai membatasi atau membungkam pendapat-pendapat kita gitu. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi, Emon bersalah apa tidak itu atau mengandung unsur hukum apa tidak itu tinggal dibuktikan saja. Ketika Emon itu dilaporkan dan diproses secara hukum berarti dia masuk ke ranah hukum. Ya. Tapi ada nggak unsur hukumnya? Tetapi kalau menurut saya pribadi itu hanya jadi dia itu tidak terlalu menyudut ke seseorang. Kalau ujaran kebencian itu lebih ke seseorang, misalkan ras, agama. Nah, itu baru menyudutkan seseorang gitu intinya. Seseorang atau ras atau agama itu bisa ujaran kebencian. Jadi intinya apa yang dikatakan itu membuat orang-orang tuh benci nih. Tapi yang dikatakan Bintang Emon ini memang yang real gitu. Dalam pemberitaan pun memang sama seperti itu, bahwasanya nuntutnya 1 tahun kan gitu yang dikatakan ya. Iya benar. Terus opini yang terbangun ya demikian gitu. Opini yang dibangun dia hanya menyalin saja sebenarnya, karena dia juga bukan praktisi hukum seperti kita gitu. Dia hanya masyarakat biasa lah intinya, yang masyarakat biasa yang menghibur lah ya, yang mengambil asumsi kalau hukuman ini tidak adil. Intinya mah itu sebenarnya boleh-boleh saja. Jadi orang biasa yang ngomong kayak gitu aja itu nggak apa-apa ya sebenarnya. Nggak apa-apa. Kalau Bintang Emon kan ngomong kayak gitu bisa rame mungkin gara-gara dia public figure kan. Jadi mungkin bisa rame. Iya. Tapi kalau misalnya orang biasa misalnya, terus kayak mengupdate juga nih di sosial media dengan asumsi yang sama, itu tidak apa-apa juga sebenarnya. Iya, sebenarnya nggak apa-apa ya. Ketika apa yang dikatakan ini tidak membuat memunculkan ujaran kebencian, intinya hate speech
Jadi apa yang kita katakan itu melukai seorang atau melukai institusi atau melukai ras atau agama itu biasa-biasa aja. Dan ini mungkin bukan hanya Bintang Emon ya yang mengatakan demikian. Iya, banyak juga sih. Sosmed itu ribuan mungkin. Iya, ribuan jutaan mungkin ini. Iya, yang penting bukan buzzer. Pendukung pemerintah. Iya. Yang sebenarnya buzzer bagus juga untuk mengimbangi, tapi kalau apa yang dia imbangin itu tidak logis, itu juga membuat kita repot juga. Karena apa yang kita kritik itu hanya dianggapnya wah ini nih nggak ada solusi nih. Ini apa sih lu ngeritik doang, nggak ada isinya. Nah jadi hampir semuanya disamakan seperti itu nggak bagus juga. Karena kita bahas politik sedikit ya. Ya, oke, boleh. Walaupun nggak mau tadi. Jadi pemerintah juga jangan serta-merta karena dia berkuasa, dia juga nggak mau dikritik. Dia tidak ingat bahwasanya dia tuh lahir dari rakyat dan kita itu negara demokrasi. Dipilih dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Nah itu kita harus pemerintah harus berpikir sampai seperti itu. Apalagi di dewan-dewan sana kan gitu. Mungkin kalau dewan mungkin masih menyadari karena masih bersentuhan langsung dengan masyarakat. Tapi kalau pemerintahan jangan serta-merta lah begitu. Kurang bagus secara etis, kurang lah. Berarti intinya Bintang Emon ini bisa dibilang berperilaku yang sewajar-wajarnya aja ya? Ya kalau menurut saya pribadi itu biasa-biasa aja. Itu hal yang wajar mengkritisi pemerintahan. Tapi kalau dikait-kaitkan dalam hukum itu tidak ada unsur hukum apa-apa kan? Kalau menurut saya sih nggak ada. Kalau menurut saya, ya mungkin kalau kita sebagai pengacara lain ada ya, atau praktisi hukum lain mengatakan ada gitu. Tapi kalau menurut saya pribadi itu hal yang lumrah. Ya, karena kita sebagai orang biasa juga kayaknya ini udah biasa aja sih. Soalnya kan Pak Novelnya juga berkata hal yang sama. Jadi kayak menyalin aja mengulang asumsi tapi yang dibalut dengan komedi aja. Intinya seperti itu aja. Jangan sampai kita jadi ya dikritik banget lah pemerintah, jangan seperti itu. Kita masih banyak tuh orang-orang yang peduli dengan kritik tuh, kita tuh peduli sebenarnya. Kita bukan serta-merta nggak suka lah sama pemerintahan. Jadi dikritik. Ada ini, mau kritik bisa enggak. Kita tuh masih cinta Indonesia, kita masih NKRI. Kita mengkritik itu hal yang salah atau yang dianggap salah. Itu boleh, asumsi namanya. Tapi kalau tidak mau dikritik, ya itu repot juga pemerintah. Kalau nggak mau dikritik ya nggak usah jadi orang. Ya kan? Mana sih? Repot juga. Nggak usah ya dibilang jadi pemimpin nggak mau dikritik ya. Nggak jadi pemimpin aja tuh dikritik nggak sih? Nah, ya itu. kan? Kayak misalnya kita tinggal di komplek jadi warga biasa. Terus kita buang sampah sembarangan. Ya dikritik orang nggak sih? Iya. Kalau buang sampah jangan sembarangan. Apalagi jadi orang yang lebih tinggi ya kan. Nah. Terus buang-buang sampah sembarangan. Terus nggak mau dikritik. Iya. Ya gimana? Ini pemerintahan di luar negeri ya? Iya, ini pemerintahan di Mars. Kalau pemerintahan sini baik-baik Pak. Berarti intinya dari pandangan hukum sendiri dan dari pandangan orang biasa yang belum mengerti hukum itu, menanggapinya kalau orang yang belum mengerti hukum itu harusnya lebih berhati-hati gitu. Jangan gampang termakan dengan hoax yang disebarkan oleh banyak orang di luar kalau putusan hakim tuntutan jaksa ini sudah final 1 tahun. Soalnya kan yang digiring hukuman ini nih udah 1 tahun gitu. Kita juga sebagai orang biasa, kok 1 tahun sih? Oh ternyata belum kelar gitu. Belum kelar itu cuman ya udah nih baru awalan doang nih. Coba awalan 1 tahun. Rame nih. Oh berarti jangan 1 tahun lah. Mungkin ya. Jangan 1 tahun nih, mungkin bisa maksimal 4 tahun. Tapi anggapan kita sebagai orang biasa mah kayaknya harus maksimal sih kalau udah kayak gini. Soalnya kan Bang Novel kan bukan orang yang biasa hitungannya tuh. Iya. Ya kita doakan saja lah ya. Ya semoga. Pokoknya kalau kita doakan yang terbaik lah. Yang terbaik buat kasus ini ya. Kasus supaya nggak berdampak ke kasus-kasus berikutnya. Iya. Terus nggak berdampak juga ke asumsi ke masyarakat banyak. Soalnya banyak juga yang kecewa sama penegakan hukum di Indonesia terhadap kasus ini ya. Di Indonesia di luar negeri. Kalau ini kayaknya di Indonesia, ini jelas-jelas penyiraman nih. Oh iya lagi rame soalnya. Jadi ya kita sebagai orang awam ya sangat menyayangkan kalau nantinya putusan finalnya itu 1 tahun gitu. Ya naik-naik dikit lah, 20 apa gitu ya kan. Maksudnya biar, nah ya namanya hukuman kan
biar nggak ada orang lagi yang melakukan kan. Iya, Kalau efek jerah kan. Kalau misalnya nanti diringankan kan, kita sebagai orang antar juga nggak sengaja inilah digampangin gitu ya kan. Takutnya kan gitu nantinya kalau emang putusannya finalnya kayak gitu. Takutnya ini kan tergiring opini kayak gitu. Nah, boleh pesan nggak? Boleh pesan-pesan? Iya, pesan-pesan buat Bang Reja nih gimana? Buat yang pertama ya buat masyarakat dulu nih. Yang buat masyarakat ini di zaman era buzzer-buzzeran lah ya. Di era sekarang ini saya menghimbau masyarakat ini jangan mudah termakan hoax atau opini-opini. Karena yang di media itu bagian dari penggiringan opini. Jadi ketika kita menghadapi atau menerima opini atau menerima berita atau kabar dari terutama sosial media, kita kayak misalnya kabar dari kita yang lagi ngomong ini misalnya. Itu enggak juga. Harus diteliti juga maksudnya. Jangan serta-merta ditelan bulat-bulat gitu. Intinya kita harus teliti. Jangan langsung percaya itu. Jangan langsung percaya. Karena di era sekarang itu banyak hoax, banyak provokator, banyak yang memecah belah bangsa dengan tujuan bla bla bla. Nah, itu makanya dengan itu kita harus bisa memproteksi diri sebelum itu benar dan sebelum itu final. Kita jangan menyatakan itu salah atau benar. Jadi kita cari tahu dulu nih. Contoh kayak di kasus Novel Baswedan ini, kita jangan serta-merta langsung wah Jackson gini nih. Kita harus pelajari dulu dan kita tunggu saja putusan dari majelis hakim ini seperti apa, baru kita teliti pertimbangannya apa, dan itu baru final. Kalau emang nanti ada yang janggal baru boleh kita komentari ketika itu janggal, tapi ketika itu sesuai prosedur ya kita harus terima gitu. Ya, mau nggak mau harus terima kan gitu. Itu buat saran buat masyarakat. Dan saya sedikit saran buat pemerintah mungkin kalau dengar ya. Kalau dengar, kalau enggak apa-apa lah. Masyarakat lagi yang dengar juga nggak apa-apa. Ya kan pemerintah masyarakat juga. Iya, masyarakat juga kan barangkali suatu saat jadi menjabat di pemerintahan. Buat pemerintah sih hukum itu nomor 1 ya. Di negara kita. Di negara kita tuh menganut negara hukum. Kita harus menjunjung tinggi negara hukum itu. Jangan sampai hukum ini tidak dipercaya lagi sehingga masyarakat ini sudah tidak bisa diatur oleh hukum. Karena yang menyatukan kita itu salah satunya itu hukum. Yang menyatukan apa nih Mas? Yang menyatukan bangsa ini hukum. Oke. Kalau nggak ada aturan mungkin kita akan masih paham, iyalah jelas lah itu. Dengan ego sendiri kan dalam pidana kan seperti itu. Intinya penegakan harus tetap kokoh berdiri. Untuk pemerintah, saran saya jangan masukkan politis dalam hukum. Iya, setuju kalau itu. Setuju ya. Nggak usah lah bahasa kriminalisasi atau rekayasa hukum, nggak usah lah. Kayaknya itu makanan-makanan kuliah ya itu. Iya, itu biasa sih. Itu janganlah seperti itu. Kalau pesan saya kalau nyampe ya. Kalau nggak nyampe tolong sampaikan lah masyarakat ya. Atau buat nanti barangkali jadi penegak hukum atau pemerintahan. Saudaranya dari dalam pemerintahan bisa disampaikan. Bisa sampaikan lah. Nggak usah lah pakai itu. Yang salah salahkan, yang benar benarkan. Nggak usah dibikin-bikin. Kasian. Karena rakyat itu bukan seorang atau rakyat itu bukan yang bisa dengan mudah diinjak-injak. Rakyat itu punya hak dan kewajiban. Sama pemerintah juga punya hak dan kewajiban. Makanya kita itu harus seimbang gitu, antara pemerintahan dengan rakyat. Karena rakyat nggak mungkin ada ketika tidak ada pemerintahan tidak ada ketika rakyat tidak ada. Iya, pasti itu. Karena pemerintahan lahir dari rakyat. Seperti itu. Itu saja sih pesan saya buat kawan-kawan semua. Kalau pesan buat ini, Beb, kalau pesan buat hitungannya teman-teman di luar sana yang masih kuliah dalam hukum nih, itu kan masih banyak banget nih yang menimbang nih. Iya. Aduh, ini kasusnya benar apa enggak nih? Sedangkan ya menurut kita ya, kalau kita kuliah di hukum, banyak banget pikiran kita masalah kasus ini. Nah, itu pesannya buat teman-teman yang masih kuliah di bidang hukum tuh gimana tuh? Nah, menarik nih. Ya kan? Buat yang masih belajar nih, tolong perdalam teori-teori hukumnya. Asas yang mengenai pidana ini ya. Yang kasus ini, coba pelajarin asas pidananya.
ada asas apa saja sih, terus baca pertimbangan penuntutan itu apa sih, terus baca pertimbangan hakim itu dalam hal memutus itu apa sih. Itu harus pelajari kupas tuntas dulu sebelum kita bisa menganalisis sebenarnya benar atau salah, atau baik atau tidak. Bukan benar atau salah sih, lebih ke ini prosedur sesuai apa atau tidak gitu. Kita harus pelajarin itu. Dan aturan KUHP juga, kita punya undang hukum pidana juga harus pelajarin, serta materialnya yang penting, KUHP-nya. Kita undang hukum acara pidana, hukum acaranya. Itu kitabnya banyak bisa sih. Iya, jadi ada formil material. Kalau material itu terkait dengan penghukumannya atau sanksi-sanksinya, kalau formil itu lebih ke hukum acara. Jadi untuk memprosesnya gimana sih? Itu di hukum acara. Seperti itu. Di prosesnya gimana dan di hukumnya itu seperti apa gitu intinya. Itu intinya harus pelajari semua. Oh, berarti itu tuh bukunya beda ya? Beda. Itu jadi kalau belum memakan sepenuhnya kitab-kitab itu, nggak usah dimakan. Jangan asal ngomong, maksudnya gitu tuh. Soalnya kan banyak di luar sana yang bilang saya kuliah itu seharusnya gini kok di sana gitu tuh maksudnya. Kok sesuai teori ya? Iya, kan baru kuliah semester 2 gitu tuh. Kita aja sebagai orang yang biasa aja tuh nggak terlalu ribet gitu. Iya. Ya itulah pesan yang buat teman-teman yang masih kuliah di bidang hukum ya. Dan satu lagi buat siapa nih? Yang buat mahasiswa hukum nih. Iya. Belajar sesuai dengan teori saja dulu. Jangan belajar praktek dulu. Tapi teorinya dulu diperkuat, baru kita belajar praktek. Walaupun dalam praktek itu akan sedikit berbeda atau banyak sedikitnya berbeda. Tetapi ketika kita memahami teorinya, kita memegang erat teorinya, praktek pun kita bisa pegang. Itu sih. Jangan sampai kita keliru, praktek dulu yang kita pegang, tapi teori nol. Itu sama aja. Iya, itu mah. Punya isi ya. Iya. Prakteknya gini tapi salah dari teorinya ya ribet lagi ya kan. Itu ribet lagi. Berarti intinya kalau kuliah di hukum itu harus ngelotok materinya ya? Teori-teorinya gitu ya? Teori harus matang ya? Harus matang. Jangan sampai ngomong tidak sesuai teorinya gitu ya. Itu namanya debat kusir. Jadi debat yang tidak ada dasar. Jadi debat asumsi ya. Debat asumsi kalau itu. Itu mah nggak ada bedanya sama ngobrol sama temen ya. Ya, itu. Ya kayaknya cukup lah buat pembahasan kita masalah yang sedang diributkan di media sosial. Tapi kayaknya rame juga nih Beb, kalau kita ngomongin kan sekarang ada kasus baru lagi nih yang masalah apa sih yang Pancasila tuh? Apa sih? HIP. RUU HIP tuh. RUU HIP. Itu boleh kayaknya lah. Bisa dibahas. Boleh. Abis inilah ya. Iya. Yang jelas kita bahas lah. Iya, yang jelas semoga teman-teman mengambil sisi positifnya dari obrolan kita berdua masalah Bapak Novel Baswedan ini. Dan jangan sampai tadi yang dibilang sama Reja, kalau kita sebagai orang biasa yang tidak mengerti hukum juga, bukan tidak mengerti, kurang mengerti hukum, jangan seolah-olah jadi bukan praktisi hukumnya lagi, jangan seolah-olah jadi jaksa, kan repot lagi kan, tiba-tiba langsung mengadili ya kan, repot lagi. Nah itulah, jadi cukup sekian buat obrolan kita kali ini, dan buat teman-teman yang mau ngelihat aktivitas Bang Reja yang biasanya berdiskusi juga ya Beb ya masalah hukum receh lah ya, hukum kawin gitu aja yang biasa-biasa poligami biasanya paling banyak tuh nggak terlalu ribet, bisa langsung aja dikepoin di mana Beb Ira tuh ramenya di Instagram. Instagram Di Instagram Reja sendiri apa Instagramnya? _ARTA ARTA. Ya mungkin teman-teman yang mau berkonsultasi masalah hukum atau bertanya-tanya masalah hukum-hukum sederhana lah, jangan yang berat-berat, takutnya nanti pusing sendiri ya kan. Nggak apa-apa, ya. Ada kontak saya juga kok di Instagram. Iya, barangkali pengen langsung nanya. Dan khususnya buat teman-teman yang sekarang masih belajar atau kuliah hukum yang nggak ngerti atau yang bingung masalah teori apa, mungkin bisa ditanyain ya Beb. Soalnya kan Ira juga lagi lanjut S2 kan ya? Alhamdulillah. Biar matang teori lah intinya ya. Sama-sama belajar sih. Sama-sama belajar lah. Terus juga kita kan sebagai teman sahabat Ira kan takutnya nanti ada kasus-kasus lain nih. Nggak gampang delan lah kalau punya teman kan gampang nanya gitu. Iya, nanya aja dulu. Nanya dulu aja lah, jangan langsung tiba-tiba jadi jaksa di media sosial kan repot. Iya, repot ya. Itu yang banyak terjadi.
Ya udah buat teman-teman makasih udah mendengarkan podcast kita kali ini buat masalah yang sudah lagi rame. Ambil positifnya dari obrolan kita kali ini, jangan lupa tetap jaga kesehatan teman-teman semua karena sekarang masalahnya lagi pusing COVID juga ya kan. Jadi ada kasus ini masalah COVID jadi nggak rame lagi ya kan. Padahal COVID itu yang harusnya lebih ramein ya. COVID rame. Jangan lupa kalau keluar rumah pakai masker ya kan, bawa hand sanitizer. Yang nggak usah bawa lah, barangkali udah disediain di mall atau di mana. Kantor. Yang jelas bawa masker kemana-mana. Takutnya masuk ke sesuatu tempat nggak bawa masker disuruh pulang lagi kan, repot lagi. Bukan karena nangkal corona tapi disuruh pulang ya. Karena nggak pakai masker. Ya udah, yang udah ngedengerin sampai akhir terima kasih. Sekian dari podcast kita kali ini. Bye.